Tapi Bapak Ibu lihat di sana, ternyata penerimaan itu secara garis besar terbagi dua. Jadi cara berpikir kita, lihat di sana ada yang berkembang dan ada yang tetap. Silakan ibu-ibu pilih mau di mana. Yang pertama itu ciri-ciri pola pikir tetap. Dia cenderung kesimpulannya adalah kalau misalnya ada classroom, karena kan ditawarin, dia langsung jawab, pada bisa aja mau pada enam. Nah, itu cenderung pilih pola pikiran yang tetap. Tetapi kalau dia pola pikir berkembang, dia akan terima dulu, saya pasti bisa. Nah, seperti itu intinya. Saya akan berjuang. Nah, seperti itu. Silakan beda dipilih dulu yang mana. Baik, Bapak Ibu, ada yang berkembang dan ada yang tetap seperti itu ya. Mudah-mudahan kita kalau guru, kalau bisa pola pikirnya yang berkembang. Pola berkembang itu seperti apa? Selalu mencari tantangan dan mau berkembang walaupun dia diberi tekanan. Kemudian lebih termotivasi untuk segalanya menjadi semakin sulit. Nah, tidak memberikan suatu kesalahan, tidak membiarkan suatu kesalahan atau kemunduran menghentikan potensi yang ada. Kemudian dia percaya bahwa kerja keraslah yang penting. Karena bakat alami tidak cukup. Kalau misalnya nggak punya bakat, misalnya kan dia tidak pergi ke sana. Dia memikirkan saya harus bisa seperti itu. Mudah-mudahan kita semua di bagian yang berkembang ini ya. Nah, selanjutnya sebelum masuk, tadi mudah-mudahan pola pikir kita yang masuk berkembang ya. Karena kita persepsi dulu untuk yang pertama, coba saya tanya dulu. Ibu yang paling berbobot. Aplah, pertanyaan untuk Winda. Siaplah. Supaya maksudnya kayak supaya masuk ke tengah ke pemahaman sebelum materi inti. Pertanyaannya seperti ini. Pak Dedi mempunyai anak dan istri. Suatu ketika dia berpikir, kalau banyak istri akan banyak pula membawa kebaikan, asalkan dikelola dengan bagus. Lalu ia pun mengutarakan pikirannya itu kepada pemimpinnya untuk mendapatkan dukungan. Yang terjadi dengan Pak Dedi ini, apakah mendekati keinginan atau lebih mendekati kepada kebutuhan? Pilih dua, keinginan atau kebutuhan. Lebih mendekati pertanyaannya. Mana yang penting? Jadi kalau menjawab itu, kalau pilihan ganda, kalau menjawab semuanya kan pasti ditolak. Harus salah satu. Oke, terserah saja jawabannya. Pertanyaan kedua untuk yang paling muda. Maksudnya muda di sini. Kalau umurnya kan tak anu mulu. Ibu Amel. Ibu Wisi, dia bekerja sebagai seorang pengajar di salah satu madrasah. Jarak antara rumah ke tempat dia bekerja tergolong jauh. Sementara itu dia tidak mempunyai alat transportasi untuk menunjang pekerjaannya itu. Lalu ia pun memutuskan untuk meminjam di koperasi simpan pinjam untuk membeli motor. Yang terjadi dengan Ibu Misi ini lebih mendekati keinginan atau kebutuhan? Kebutuhan. Ya. Mana problem tadi? Sudah minjam, bilang pulang. Nah, jadi Bapak Ibu di sini ternyata keinginan itu akan lebih menguat ketika dia ada kebutuhan, dan itulah yang melatar belakangi motivasi seseorang. Dan ternyata ketika kita melakukan keinginan itu muncul, kemudian kebutuhan itu muncul, semuanya terkait dengan kepuasan, keinginan ingin memuaskan diri kita. Bukan kepuasan Allah. Maksudnya yang dicari-cari itu sebenarnya mencari kesenangan, kepuasan untuk kita. Kalau ditanya satu-satu pasti beda. Yang membuat Ibu Amel puas apa, buat Ibu Saudara puas apa, kan beda-beda. Tetapi intinya kepuasan itulah yang melatar belakangi keinginan, kemudian dia menguat karena ada kebutuhan. Nah, selanjutnya sebelum ini masuk, ada satu pertanyaan untuk semua dulu.
Ibu Mastika seorang guru honorer. Guru honorer dulu. Dia mempunyai penghasilan yang tergolong minim. Dia mempunyai prinsip hidup itu harus dinikmati. Dia sejak lama ingin memiliki mobil Fortuner. Sampailah suatu waktu dia memiliki mobil Fortuner itu dengan cara kredit. Pertanyaannya, apakah Ibu Mastika Raya setelah beberapa bulan menggunakan mobil tersebut merasa puas? Terserahnya jawabannya. Ada puas oleh kredit. Ya itu kepuasan ya, kepuasan. Pasti bisa saja yang puas. Nah kalau yang ini, nah beda. Kalau ini yang PNS tadi yang honorer. Dia puas ketika keinginan datang muncul beli CRV. Pastinya ibu waktu datang muncul CRV itu kan enak, pasti semangat ya kalau. Nah ketika itu muncul datang, itu sudah menikmati dia semangat itu. Bu Mastika. Gimana? Ada puas. Mencuri di FB di satu Pak. Di FB di WA. Ini Pak jalan anak semalam, jalan hari Jumat. Kemudian setelah keinginan Ibu Mastika muncul, masuklah dia kepada rencana ingin mempunyai CRV. Nah itu pun dia merasa semangat luar biasa. Siapa nih caranya? Itu masuk kepada perencanaan Ibu Mastika Raya ingin memiliki CRV. Kemudian dia melakukan rencananya sudah matang, lalu dia pun pergi kemana kemarin Bu Mastika? Ke bank atau ke showroom langsung? Rahasia. Ya pun semangat. Sampai sandal sendiri itu kalau nggak salah ke forum. Yang kiri dan kanan. Ada ASN tadi. Ini ASN. Tapi mampu kan. Sekalinya ASN makin. Nah baik Bapak Ibu, dari pertanyaan ini coba kita jawaban. Apa jawaban ini diilustrasikan? Kegambarannya apa motivasi ibu guru? Saya nanyakan diri sendiri ketika membuat rencana pembelajaran RPP itu pada waktu proses sudah berjalan, sudah pelaksanaan, hanya membuat RPP itu motivasinya apa kira-kira? Satu, apakah karena anak disuruh Pak Ramani? Jangan-jangan bukan ada disuruh, ada bola. Kedua, apakah karena teman-teman sudah, saya belum? Iya, boleh jadi masuk juga tuh. Yang ketiga, apakah karena ingin dipandang saya hebat, bagus? Bagus. Nah, ternyata motivasi yang seharusnya, keinginan yang kuat ya, seorang guru itu keinginan yang kuat memberikan bentuk pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Ini sudah ada, cuman ada yang lemah, lah. Ada yang lemah, ada yang sedang, ada yang kuat. Nah, intinya kan kita anggaplah kemarin itu ya kada terbangun benar lah kayak itu. Nah, seandainya kita mengerjakannya, saya ingin memberikan pembelajaran yang terbaik, keinginan mungkin muncul, itu kan sudah kayak puas rasanya, kita bergairah. Luar biasa kan kalau sudah itu muncul misalnya enak ya Pak, supaya anak-anakku nih bujur aku nih memberikan pembelajaran yang baik. Nah, itu kan merasakan nikmat, kepuasan, semangat pada keinginan awal. Kemudian kalau yang kayak tadi kan yang boleh RPP pas di tengah-tengah pelaksanaan kehilangan momentum, sudah tuh merasakan kenikmatan saat membuat RPP sebelum pelaksanaan. Yang ketiga, kehilangan momentum juga untuk merasakan nikmat, kepuasan, semangat dan pada saat proses pembelajaran. Hari ini kan kita masa-masa menikmati itu boleh saja hari ini membuat RPP, tapi itu namanya refleksi, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, kalau kita lagi kita kaitkan ke agama, ini ada instrumen untuk dalam tingkatan syukur ya.
Kalau biasanya kalau kita dapat sesuatu ucapkan alhamdulillah. Itu kita masukkan di situ ke tingkatan C. Kemudian yang kedua, mencintai nikmat yang diberikan Allah tersebut dengan hati. Nah, bila sudah alhamdulillah lalu meresapinya di hati, itu masuk kategori B. Nah,